Salam. Bapak-bapak, pimpinan daina, tokoh-tokoh ulama kita, perkenalkan saya Fakir, dipaksa oleh Ustadz Masyur untuk memberi materi, padahal saya bukan siapa-siapa. Ini kayak saya mau ngaramin laut gitu loh, bahasa saya. Karena dipaksa sebagai muslim ya siap untuk menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpah rahmat, taufik, hidayahnya sore hari ini kita berketetapan hati untuk mengaji. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa kita pahami, kita hayati, kita makan dan perbuatan sehari-hari. Insya Allah. Salam dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas bimbingan dan pendidiknya. Kita senantiasa dalam berumah tangga, berpolitik, berorganisasi, bertanya kepada 4 nilai, yaitu nilai logika, benar atau salah, kita memilih yang benar. Nilai 3 baik atau buruk, kita memilih yang baik. Nilai etika indah atau jelek, kita memilih yang indah. Dan nilai praktika berguna sia-sia, kita memilih yang berguna. Jadi kalau kita berbuat berdasarkan kebenaran, baik, indah, berguna, insya Allah ridho Allah bersama-sama kita. Jadi sekali lagi, saya ini kayak nggarami laut, saya bukan siapa-siapa, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat kita semua. Judul yang saya sampaikan yaitu membangun kualitas hidup umat. Sebagai pembahasan teori ini, Allah berfirman dalam surat Al-Imran 110 yang terjemahnya bermakna, kamu umat Islam sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia yang mengajak berbuat baik, mencegah yang mungkar, dan hanya beriman kepada Allah. Jadi kita ini kuntum ke rumah. Cuma saya sering berdebat dengan para kiai, katanya kuntum ke rumah umat terdahulu. Saya jawab, bukankah Quran itu berlaku sepanjang hayat? Selama Quran kita baca, maka itulah tafsir yang kita kembangkan. Sekali lagi, kita ini kuntum ke rumah. Umat Islam di Indonesia itu kuntum ke rumah. Pertanyaannya, kalau kita kunjung ke rumah, kita udah sholat, udah puasa, zakat, haji, kok kita selalu terpinggirkan, termarginalkan. Di mana salah kita? Bidang ekonomi, walaupun ada di antara kita hebat, tapi tidak mengglobal. Bidang hukum, kita juga tidak bisa berbuat banyak. Bidang sosial politik, apalagi kita partai Islam banyak, nggak pernah menang karena nggak bersatu. Padahal kita kuntum ke rumah. Di bidang pendidikan, ada pendidikan yang hebat kita di kelompok Islam di antara UI Jogja barangkali, Al-Azhar dan sebagainya. Tapi yang lain yang banyak atau itu hanya sebagai bahasa sebagai pelengkap. Padahal kita kuntum ke rumah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa? Kita sudah syahadat, kita sudah sholat. Syahadat itu harusnya berdampak. Sholat itu harusnya berdampak. Puasa berdampak. Haji berdampak. Zakat juga berdampak pada kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya, kembali, kita ini menjadi kelompok-kelompok yang termarginalkan. Nah, ini harus kita jawab. Maka saya mencoba membuat teori bagaimana membangun kualitas hidup umat. Karena teori ini saya adopsi dari teorinya Pak Syahril Hasan, mantan sekjen PBB dulu. Beliau membuat rumus untuk membangun kualitas hidup itu, rumusnya F dalam kurung kali I plus I plus I plus T kurung tutup. Jadi rumus membangun kualitas hidup itu F
kali I kali plus I plus I plus I plus T kurung tutup. Saya bukan ahli matematik tidak. Ini sama adopsi teorinya Pak Sarah Hasan yang sering beliau sampaikan dan saya mengulang-ulang kaji aja. Apa maksudnya teori itu? Huruf F itu bermakna fungsi. Fungsi kali I pertama, iman. Pertanyaannya, fungsi iman. Akan muncul pertanyaan, sudahkah iman kita yang teguh ini mampu mengawasi perilaku kita dalam kehidupan keseharian? Baik di rumah tangga, di sekolah, di politik, di partai, di hukum, di ekonomi, di pasar, di main bola. Sudahkah iman kita itu mengawasi itu? Mudah-mudahan sudah. Dan saya kira sudah, walaupun volumenya nggak sebanyak yang kita harapkan. Sesuai dengan firman tadi, kita ini kan belum ke rumah. Jadi, itu pertanyaan pertama. Jadi, bagaimana iman kita mampu mengawasi perilaku kita dalam keseharian, berbagai sektor kehidupan. Kalau sudah, insya Allah kita akan berubah. Contoh sederhana, orang yang apa itu, yang kerjanya diawasi imannya, ini saya kutip juga dari tulisan Pak Dr. M. Natsir, mantan Ketua Masumi, dialog anak gembala dengan Khalifah Umar bin Khattab. Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab berjalan dari Madinah ke Mekah. Di tengah jalan, beliau turun dari ontanya, dialog dengan anak gembala. Dialognya sederhana barangkali. Dia tanya, wahai anak gembala, jualah dombamu 1 ekor kepadaku. Apa jawaban anak gembala yang hidup di padang tandus, yang lapar, yang haus? Jawabannya membuat bulu kuduk berdiri. Wahai Tuan, kata anak gembala, saya ini kewajiban saya cuma menggembalakan domba-domba ini. Tidak 1% pun, 1% pun punya kewenangan menjual domba ini. Itu jawaban anak gembala yang hidupnya di padang tandus dalam kondisi hidup susah, miskin, lapar, haus. Saya mau mengatakan bahwa kenangan dia cuma menggembalakan domba-domba itu. Lalu oleh Khalifah Umar bin Khattab dilanjutkan pertanyaannya. Dengan kamu jual domba 1, kamu bisa makan enak, bisa beli baju, bisa ini. Toh majikanmu yang nonjol di sana nggak melihat domba itu kamu jual. Katakan saja pada yang majikan, domba itu dimakan serigala 1. Dengan desakan Khalifah tadi, anak gembala tadi menjawab dengan satu kata. Fa'ina Allah. Di mana Allah? Bayangkan bapak-bapak saudara-saudara semua. Orang yang miskin, susah, hidup padang tandus, kurus, kering, hitam, mampu mengatakan, di mana Allah? Bukankah Allah melihat semua perbuatan kita di mana kita berada? Kira-kira itu jawabannya. Itu orang yang biar dia susah, tapi imannya mengawasi perbuatannya. Kalau yang terjadi di kehidupan keseharian, saya sebagai dosen tidak mudah menaikkan nilai hanya gara-gara mungkin ada bingkisan. Saya sebagai pejabat tidak mudah tackle sesuatu sebelum berperiksa betul kalau ada sesuatunya. Sebagai pedagang tidak mudah saya menambah benggol di timbangannya supaya dapat keuntungan. Karena Allah mau perbuatan kita. Ini sering kita dakwahkan. Allah itu dimanapun kita berada, tahu di ujung gunung pun, di lubang semut pun, Allah tahu perbuatan kita. Ternyata yang mengamalkan anak gembala tadi. Kalau kita lihat kita sekarang, hidup sekarang,
Apa yang tidak dengan uang? Itu permasalahan kita. Contoh dialog gembala tadi dengan kalimat mengatap, itu menandakan bahwa fungsi iman itu berfungsi mengawasi perilaku kehidupan kita. Nah, mampu kita di hari ini, di era milenial ini, di era pandemi ini, iman itu mampu mengawasi perilaku kita, dimanapun kita berada. Kalau ini bisa dilakukan, insya Allah apa yang disebut surat yang berontar seperti tadi, kundam ke rumah, itu bisa terwujud. Tapi ini kan mudah diucapkan, tapi susah ditemukan. Yang kedua, ada huruf I kedua, itu fungsi atau I kedua itu ilmu. Fungsi ilmu. Pertanyaannya, sudahkah ketinggian ilmu kita berfungsi untuk mengagungkan asma Allah, untuk membela agama Allah? Apa maksudnya? Kita banyak orang pandai, orang pintar, lainnya orang jujur susah. Tapi kalau kita ilmu yang kita miliki, ilmu kita gunakan untuk membangun peradaban, membela agama Allah, insya Allah. Kira-kira bentuknya kayak apa? Bahwa ilmu itu membela agama Allah, membela asma Allah. Contoh kecil, saya katalah ahli pembukuan akuntansi. Maka akan saya buat portofolio akuntansi yang sederhana untuk kegiatan masjid. Sehingga keuangan masjid itu mudah dikontrol. Masuknya portofolio kayak apa, keluarnya kayak apa. Tidak menimbulkan suudzon, tidak menimbulkan fitnah di antara kita. Kalau kita ahli akuntansi. Sangat sederhana. Nggak usah ketemu publik itu memang untuk kepentingan umum. Kita di masjid itu kan pemasukan jelas sumbernya apa. Pengeluaran jelas sumbernya apa. Nah, kalau kita punya ahli akuntansi, mampu membuat desain pembukuan masjid yang sederhana, portofolionya mudah dikerjakan, mudah diawasi, insya Allah tidak akan timbul fitnah di antara kita. Karena semua terbuka, transparan. Hari ini kan tidak demikian, sangat ribet kalau kita melihat, bukan mengatakan itu salah, tidak. Uang masuknya jelas, keluarnya kadang-kadang nggak jelas. Atau global gitu aja. Ini karena apa? Karena sistemnya tidak dibuat sejelas mungkin. Padahal kalau pos masuk dari apa tuh? Dari jemaah itu ada JIS, ada zakat, infak, atau kota amam, kan bisa hanya berapa poin itu. Nah, kemarin untuk apa? Saya pikir itu mudah untuk kita ini. Kalau salah seorang ahli elektro, saya buat agregat atau mesin diesel sebesar HP, tapi mampu memancarkan energi listrik 900 watt. Sehingga orang di ujung gunung tidak perlu lagi mereka pasang listrik. Cukup beli agregat saja, bisa menerangi kehidupan mereka. Bisa membaca Quran karena terang, bisa tartil bacanya. Bisa belajar dengan tertib anak-anak kita. Kalau saya lihat elektro. Ada nggak hari ini ahli elektro yang berpikir demikian? Insya Allah ada. Tapi belum terwujud. Kan hari ini kita di era disrupsi ini serba tidak jelas. Masa depan tuh nggak jelas, susah diprediksi. Bahkan saya katakan iklim pun susah diprediksi. Kalau dulu kan kita sering ya, asal bulan April sampai Oktober pasti itu musim panas sampai September. Nah itu Oktober sampai Maret musim penghujan. Hari ini tidak. Agustus hujan deras, banjir. Sementara di bulan Desember
kering kerontang. Kan susah prediksi. Siapa prediksi pandemi COVID-19 ini? Nggak ada yang tahu. Atau perlu orang-orang yang punya ilmu dan ilmunya dikerjakan, diamalkan untuk mengangkat asma Allah, mengagungkan asma Allah dan membela agama Allah. Kalau saya seorang ahli kimia, contoh lagi ketika ilmu itu, saya buat formula pembersih, hanya dengan sekali spray semprot, itu debu yang tebal bisa hilang. Kan kebersihan bagaimana? Kita banyak, kalau kita lihat pesantren-pesantren, masjid-masjid, lihat tempat wudhunya, alhamdulillah bersih-bersih. Tapi kalau ada yang lebih hebat lagi, tidak perlu kita capek-capek, cukup dengan sekali semprot, itu bisa bersih. Itu maksud saya, ketinggian ilmu itu diagungkan, digunakan untuk mengagungkan asma Allah, untuk membela agama Allah. Kalau dilakukan, insya Allah. Iman teguh, ilmu tinggi. Muncul huruf I yang ketiga. Ikhtiar. Orang yang imannya teguh, ilmunya tinggi, berpangku tangan, nah, nggak ada gunanya. Orang yang iman teguh, ilmunya tinggi, tidak menggerakkan massa, nggak ada gunanya. Kita paham betul, orang yang sukses dan orang yang hidupnya bermakna, itu bukan apa yang kita peroleh, tapi apa yang bisa kita berikan untuk orang lain. Itu hidup bermakna itu. Bukan mobil saya yang bagus, rumah saya bagus, tapi apa yang sudah kita berikan untuk orang lain. Membantu anak-anak yatim, membantu remaja yang nggak sekolah, membantu gadis mencarikan jodoh. Itu yang kita lakukan dengan ketinggian ilmu kita. Jadi, iman teguh, ilmu tinggi harus diperjuangkan. Diperjuangkan itu diusahakan. Kalau bisa sendiri, nggak bisa cukup melempar ide, biar nanti orangnya mengerjakan. Orang lain punya, apa itu kita punya ide, orang mengerjakan, dana nggak ada, orang lain bisa membantu dana kita. Sehingga itu akan apa tuh? Akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Cuma memang kelemahan kita, walaupun firman tadi kuntum rumah, kita sulit bersatu, kita sulit menghilangkan ego kita. Kita dalam berikhtiar bukan tidak berikhtiar, banyak itu berikhtiar. Sebagai contoh misalnya, kita kan pernah dulu zaman Orde Baru, partai di Islam jadi satu, Partai Persatuan Pembangunan. Itu udah fungsi beberapa partai. Kalau fungsi kan udah menyatu. Tapi tetap saja waktu kita mau muktamar, kan ini unsur Parmusi yang ketua umum, unsur NU, unsur lagi, pada kita fungsi. Kenapa ini? Kan kalau bukan ego kita dulukan, apa kira-kira? Ego kita kedulukan. Ini menjadikan kita tidak pernah kuntum ke rumah. Secara global ya, kalau saya di dulu masih banyak tokoh-tokoh kita, teman-teman kita yang memang juga kuntum ke rumah. Tapi secara global, sesuai dengan firman tadi, tamu umat Islam sebaik-baik umat, tapi terpinggirkan. Rumah PTN tipenya tipe kecil banget 21. Sementara harusnya kita kan punya rumah yang bagus, nyaman. Ini harus kita coba kita perjuangkan, kita usahakan. Kalau sudah iman teguh, ilmu tinggi, diikhtiarkan, diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, dengan perencanaan yang matang, dengan analisis SWOT,
dicari karena di mana kelebihannya, di mana kekurangannya, di mana peluangnya, di mana tantangannya. Kita tutup sehingga menjadi program yang matang kita jalankan, insya Allah kita akan berhasil. Nah, kalau sudah 3 itu kita kerjakan, ada huruf T yang terakhir tadi, fungsi tawakal. Tawakal. Kita boleh berusaha, kita boleh hebat, boleh iman teguh, ilmu tinggi, sudah berikhtiar. Kata Allah, gagal, kita katakan, alhamdulillah, Allah sayang kita. Kenapa kok gagal? Ya, Allah belum ridho. Allah lebih tahu kepentingan kita, kebutuhan kita. Nih, kita lo gagal nggak suka marah-marah. Ini kadang-kadang enggak. Kalau kita orang beriman, semua takdir Allah, kehendak Allah. Kita hanya berusaha. Yang terbaik memang keputusan Allah. Bukan keputusan manusia. Bisa nggak kita bersikap itu? Tapi seandainya berhasil, mengatakan, ini kan aku. Kalau nggak aku, nggak bisa. Kalau nggak ini. Bukan. Kalau berhasil, alhamdulillah, Allah ridho. Jawabannya harusnya begitu. Ini kan enggak, kalau kita baru buat perubahan dikit aja berhasil. Ini kan aku, kalau nggak aku nggak bisa. Ini yang kadang-kadang kita menjadikan kita tidak gundem ngurumah. Jadi apa yang ingin saya sampaikan ini, membangun kualitas hidup umat itu bukan secara teoritis bagaimana buat ini tidak, tapi kembalikan kepada tingkat keimanan kita, tingkat tinggal ilmu kita, tingkat ikhtiar kita dalam berjuang, dan setelah berjuang kita baru bertawakal. Kalau gagal, tetap ucapannya alhamdulillah, karena Allah sayang kita. Sebab berhasil, jangan-jangan kita rusak nanti. Saya ingat saya contoh sedikit, orang yang tidak pernah. Khalid bin Walid itu panglima perang. Dia perang tidak pernah kalah. Tapi suatu hari dipanggil Khalifah Umar, diberhentikan di panglima perang. Apa kata Khalid bin Walid? Aku perang bukan karena Umar. Samina utana. Coba kalau kita. Jadi sekretaris apa gitu diberhentikan, para merasa berhasil, marah. Gitu. Khalid bin Walid tidak. Pemuda yang cerdas, yang perang berhasil terus, diberhentikan oleh Khalifah. Samina wa ta'ala. Kenapa? Ya yakin betul itu takdir Allah. Khalifah Umar cuma sebagai sarana. Pertanyaannya, kenapa dia menerima itu? Karena tingkat keimanannya tinggi. Ilmunya mantap. Ikhtiarnya jalan. Tawakal. Sebaliknya, dari sisi Khalifah, kenapa kok orang berhasil sebagai pemimpin diberhentikan? Khalifah sudah melihat gejala-gejala yang kurang baik. Karena begitu hebatnya Khalifah, kalau hebatnya Khalifah Walid, dipuji-puji, disanjung-sanjung, takut disekutukan. Takut masyarakat jadi syirik. Ini yang dipegang Khalifah Umar. Maka diberhentikan beliau. Ada nggak zaman sekarang gitu? Jadi manusia kualitas itu tidak hanya orang yang berhasil, tidak. Tapi manusia yang bisa membantu orang lain dengan segala upayanya, dengan senyumnya, dengan idenya, dengan uangnya, dengan tenaganya, itu baru kita berhasil. Walaupun kita tidak dapat posisi apa-apa, kita tetap berbuat. Kalau betul memang kita sadar kita benar.
istiqomah. Puasa kita apa atau sholat kita benar. Kan sholat mencegah keji mungkar kan. Kita tiap hari sholat 5 waktu, sholat sunat, sholat macam-macam. Masih banyak berbuat mungkar. Kan baru sholat kita perlu dipertanyakan. Apanya ritual sholat kita. Ini barangkali Bapak-Bapak, mohon maaf kembali, saya ini bukan siapa-siapa. Masuk Daina juga baru sehingga saya nggak kenal siapa-siapa juga. Ketua Kota Masrur, kalau Pak Yanwar kan itu memang teman lama kita. Yang lain saya nggak kenal. Dia mohon maaf kalau saya ini guru apa tuh garemin laut gitu kalau kata saya. Saya tidak membaca ayat karena apa? Saya yakin Bapak lebih paham. Kalau bagaimana kalau yang ilmunya tinggi, diangkat Allah derajatnya. Mujadat 11. Orang berikhtiar sungguh-sungguh, Arat 11. Baru kita jadi muslim kafah, ujungnya nanti kuntum karomah. Saya kira itu yang ingin saya tekankan, bahwa kalau iman kita mampu mengawasi kehidupan keseharian kita, ilmu tinggi kita gunakan untuk menggerakkan, mengelola, mengagungkan asma Allah, dan iman teguh yang penting kita perjuangkan. Dan setelah kita perjuangkan berhasil, alhamdulillah, gagal alhamdulillah, insya Allah kita akan terbangun kualitas hidup umat. Karena apa? Kita akan mengabdi hanya pada Allah. Kita mengatakan hidup sementara. Jadi mohon maaf karena saya tidak bisa berpanjang dalam, karena saya bukan penceramah yang hebat, sekedar orang fakir yang baru belajar agama, suruh bicara. Mohon maaf kalau ada salah hilaf. Terima kasih kepada panitia host yang memberi kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kalau ada pertanyaan nanti, kalau saya nggak jawab, saya serahkan pada ulama-ulama kita. Ada Ustadz Masur, ada Ustadz ini Gus Gunar Hadi, ada yang sebagainya, silakan dijawab. Saya cuma mengawali pembicaraan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas tausiahnya pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu. Mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang menambahkan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sanusi dari Pemulang. Ya, silakan Pak Sanusi. Begini Pak Yai, Pak Bambang tadi ya. Jadi ya iman dan takwa itu sudah betul. Hanya kan persoalannya adalah tergantung kepada manusianya. Keinginan kita, hasrat kita besar sekali untuk bersatu, betul itu. Hanya saja ya dengan kepemimpinan Pak Yusril sekarang itu supaya bertahan, maksudnya dalam pengertian mempersatukan umat. Nah, tadi disinggung sedikit mengenai kalau analoginya pakai sistem akuntansi FIFO dan LIFO, ya memang kalau dirujuk ke sana dengan secara kuantifikasi, memang kayaknya sih kurang relevan dengan kondisi yang sangat abstraktif dan dinamis sekarang ini, kehidupan dakwah, kehidupan tabligh, kehidupan Islam antar sesama dan seterusnya itu, untuk relevansinya di dalam mensyiarkan Islam. Pertanyaan saya sekarang adalah Pak Yai, mungkinkah kondisi kedepannya ini ya maraknya Islam dengan berbagai tantangan dari luar negeri, misalnya kondisi yang terakhir mengenai Taliban misalnya, apakah kita masih bertahan untuk melakukan rekonstruksi pemahaman kita terhadap Islam? Begitu Pak Yai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, kita tampung dulu atau langsung aja? Ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Sanusi. Ini kan temannya Pak Daniel ini. Betul.
Saya kan orang akurat juga. Yang suruh membaca tulisan bahasa Indonesia. Kalau bagi saya ada pemahaman yang menurut saya nih, bukan menurut saya. Kan sepeninggalku kata Rasul, kalau kamu nggak mau pegang dua perkara, Quran dan hadis. Kedua, seminggu nanti ada 73 kelompok-kelompok, firqah. Nah, ini orang suka menerjemahkan karena kita memang sudah terjadi 73 kelompok, golongan, macam-macam, seolah-olah kita tidak bersatu. Pemantau tidak demikian. 73 kelompok tadi, firqah tadi, kalau Qurannya sama, hadis sama, mestinya kita bersatu. Contoh, bagaimana kalau kita lihat Rasul, dilempari, diludahi, pas waktu nggak lempar ludahi, ditanya, mana Rasul saya? Ada nggak kita sekarang itu? Nggak lewat. Dibilang sakit, didatengin, didoakan sembuh. Ini kalau kita mau bicara Islam yang kafah, kita kan kembali tidak. Masih banyak tokoh-tokoh kita yang baik, banyak, masih jutaan ada. Cuma permasalahannya, kenapa kita tidak mau menyatu? Bersatukan kita bisa. Pak Nasir itu kan bayangan sendiri loh. Dikasih menang Bung Karno juga tidak ujuk diterima, tidak dipanggil lu teman-temannya gimana. Luar biasa itu. Sudahkah itu dilakukan? Saya kembali ingat bagaimana kesabaran Mbak Yusril. Tatkala beliau, mohon maaf bukan apa ya, berpihak kepada yang lain yang dia kan tahu itu ya. Kita belum Rasul. Jadi kita tetap harus berjuang untuk Islam, cuma berjuang yang santuy, yang demokratis, yang sunatullah. Kalau kita mau menang ya, kita buat dulu, baru kita menang pemilu, baru kita nanti bekerja. Harus itu. Kalau itu nanti kita jadi sebuah negara. Bukan di kelompok-kelompok, sebuah negara yang ada tatanannya. Tadi Pak Sanusi sebut Afghanistan, iya, dia menang. Pertanyaannya, apa semudah itu nanti mengganti presiden hari-hari? Itu pertanyaan kalau saya. Mudah-mudahan mudah ya. Mudah-mudahan. Sebab di daerah saja masih pro kontra, masih yang pro dan yang kontra, masih senang tidak senang. Bayangkan bagaimana orang Exodus, orang Afghanistan. Kali ini, kan kita juga bertanya, kenapa kok dia pergi? Padahal dia yang menang Taliban, yang menang orang Afghanistan juga, bukan orang lain. Ini kalau saya pertanyaan, saya kembali orang fakir nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti saya. Karena saya memang belajar agama udah tua, jadi baca apa saya baca ini. Saya mencoba berusaha menggunakan akal saya, otak saya untuk memahami semampu saya Quran melalui ustaz-ustaz yang bisa diterima. Nah, itu kesimpulan. Jadi ini bukan apa ya, saya berbicara mudah-mudahan. Jadi saya harus beriman, kita harus teguh, tetap memperjuangkan Islam. Saya kalau dengan ibu-ibu kalau tadarus itu tahun ini tadarus membaca Al-Quran. Besok tadarus membaca Al-Quran dengan tartil besok. Tahun besok membaca Al-Quran terjemahnya. Tahun besok membaca Al-Quran tafsirnya. Sampai tahun ke-10 sudah membela Islam. Membela itu mengamalkan ajaran Islam. Kalau ibadah madhah kita kan semua sepakat oke. Tapi ibadah sosial, kalau umat Islam mau saja, orang miskin nggak ada di Indonesia. Kalau kita mau, tapi berapa banyak yang orang berkecukupan juga tidak mau tahu dengan anak yatim. Yang ada banyak, yang mau banyak. Tapi secara mayoritas kita belum, setelah persentase kita belum ketemu. Ada orang pulang pergi haji, nggak disebut haji marah.
Ada orang kaya, ada orang miskin menyumbang pada rumahnya bagus, dibilang nggak punya uang, apanya nggak punya uang. Ini kan berarti pada dia sholat, dia puasa. Malu sama anak gembala tadi kita. Peringatkan, fa'in Allah. Gimana Allah? Kita persis walaupun dia miskin, dia anak gembala, dia budak, tapi keyakinan bahwa hidup dia Tuhan Allah. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ditambah Ustaz Maru atau yang lain. Terima kasih Mas Bogi. Baik, Assalamualaikum terima kasih, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host dan Pak Kiai Bambang. Tadi saya menyimak juga secara antara, kalau saya simpulkan antara idealita dan realita. Idealnya umat Islam itu khairu ummatin atau khairat linnas. Ini umat Islam itu umat yang terbaik. Di ayat lain dikatakan ummatan wasat, tengah, moderat, wasatan. Asal kata wasit itu kan wasatan. Jadi dengan profil umat Islam seperti itu, jadi idealnya mestinya dia menjadi khairu ummah, menjadi pemimpin, dan dia the best di antara umat-umat yang lain. Tetapi realitanya di seluruh dunia, kondisi makrososiologis umat Islam belum pada posisi seperti tadi. Diperkecil di negeri kita Indonesia juga sama, kondisi makrososiologis umat Islam belum seperti yang tadi Pak Kiai Bambang sampaikan. Jadi antara idealita dan realita seperti pepatah Melayu mengatakan jauh panggang dari api. Apakah ini ketidakmampuan para tokoh-tokoh atau mereka-mereka yang disebut para pemimpin? Dan faktanya sekarang ini kalau menurut data di Kementerian Agama atau di pertemuan-pertemuan presiden dan wakil presiden, ormas Islam itu yang terdaftar di MUI itu lebih kurang, yang aktif maksud saya, ada sekitar 52 ormas. Tapi kenapa ini tidak bisa nyatu nih Pak Bambang? Padahal kan Allah menuntut kepada kaum muslimin wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, tapi tidak juga melaksanakan perintah Allah itu, justru kita tafarruq. Kita lihat sajalah ormas-ormas sampai hari ini tidak mau bersatu. Lalu di dalam dunia politik, di era reformasi ketika tadi disebutkan P3 dulu diharapkan menjadi pemersatu, tapi masuk era reformasi dibuka keran demokrasi dan terbentuklah partai-partai yang banyak. Dan secara seleksi alamiah, ya khususnya partai-partai Islam termasuk PBB sudah berjalan, PBB sampai hari ini. Nah ini kenapa nih Pak? Justru orang-orang yang telah berkarya, berbuat di PBB, tiba-tiba dia menjadi keluar dari PBB. Padahal yang Pak Bambang sebutkan tadi, cita-citanya, wujud perjuangannya, penegakan syariatnya, secara konstitusional sama. Nah, tapi kemana mereka? Kok lari? Nah ini saya katakan, antara idealita dan realita jauh panggang dari api. Apakah mereka yang meninggalkan PBB ini tidak memiliki kualitas akidah iman yang mantap? Mereka punya kapasitas itu. Tapi kenapa? Nah ini barangkali Pak Bambang bisa memberikan satu solusi. Kalau saya katakanlah solusi, kan tadi di WA Group saya sempat tanya ke Mas Bambang Setio, MPUI, dibentuk waktu Ijtima Ulama. Saya ikut di komisi itu dengan Bang Abdullah Hemahwa, dengan Mas Bambang Setio di situ. Nah, saya katakan MPUI juga dengan niat yang mempersatukan
non partisan, independen. Tapi kan pengurus-pengurusnya juga banyak yang dari unsur ormas Islam, dari unsur organisasi yang pernah terlibat di dunia politik. Jadi MPUI sendiri keberadaannya toh tidak juga independen dan mandiri. Artinya ini firqah baru, kalau istilah tadi 73 golongan, tambah lagi nih golongan. Ini bagaimana menurut Pak Bambang solusinya antara cita-cita atau antara idealita perintah Allah untuk bersatu bersama, tapi realitanya bahasanya ini tidak lagi ideologis, perlu dibentuk yang ideologis. Ini sudah tidak istiqomah, dibentuk lagi yang istiqomah. Yang mengatakan istiqomah tidak istiqomah itu kan tidak benar juga, itu kan pernyataan itu. Barangkali itu dari saya merangsang untuk penjelasan dari Mas Bambang, Kiai Bambang tadi dengan pernyataan Mas Bambang Setio tadi. Bambang Setio ya, mohon maaf. Ini kan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak Yohanar, kalau memang bicara realita itu fakta itu. Faktanya begitu. Pertanyaan saya, nggak usah jauh di Indonesia, kan 76 tahun kita. Masa nggak bisa bersatu kita? Kan bukankah karena masing-masing kita tidak mau mengorbankan ego kita? Kalau mengorbankan kita waktu pemilihan Khalifah pertama, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman. Mereka itu musyawarah loh. Semua pantas, tapi saya sepakat yang paling pas itu untuk saat itu Khalifah Abu Bakar. Yang lain ngalah semua. Ada nggak kita mau begitu? Kan kita ini merasa kita ini hebat. Semua merasa hebat. Lalu yang paling hebat siapa? Ujungnya muncullah kalau di kita kelompok-kelompok, kalau disebut partai, ya semua partai Islam. Wadahnya NU juga, tapi buat sendiri. Muhammadiyah buat sendiri juga. Kenapa? Kalau bukan kepentingan pribadi. Apakah berarti itu bukan penyimpangannya? Maksudnya selalu tidak bicara nih. Kata dia untuk umat. Saya tanya umat yang mana? Semua tuh ngomong untuk umat. Umat yang mana? Pada bantuan untuk umat. Tetap aja yang kalau uang dari saya ya kelompok saya. Pernah nggak nyebrang kelompok lain? Ada sedikit terpaksa. Ini kan masalah ego. Mau nggak kita meninggal ego itu? Hari ini nama partai Islam berapa? Ada partai Masyumi, ada partai yang Kulora, itu Islam juga itu semua. Tambah partai baru. Yang ada, kenapa nggak membenahi yang ada? Kan pernah jadi P3 itu partai fusi, berapa partai Islam di satu. Tapi begitu muktamar, tetap bicara. Ini kan jatah NU, jatah Parmusi, jatah ini, jatah. Terus itu aja bicarakan setiap muktamar. Harusnya begitu lagi. Siapa yang layak menjadi penerus ketua partai P3? Apa NU terus kalau melayak boleh? Apa Rasulullah layak juga boleh? Kan enggak. Bicara jatah. Dan itu sampai ke bawah. Data kepada BEM, Badan Sistem Mahasiswa. Kalau ketuanya HMI, sekretarisnya PMBI. Bendaranya MM. Jadi kayak ada sebab niatnya menjaga persatuan punya. Ujungnya tidak pada ahlinya. Mestinya walaupun ada satu kelompok ahli, kita dukung. Kenapa yang kita nggak dukung? Kembali kita punya kepentingan. Kalau dia yang ketua kan nanti kok nggak dapat. Pada mereka kok nggak dapat. Itu ada pada diri kita itu sebenarnya. Mau nggak kita ngaku itu? Itu kalau saya. Kembali saya bukan siapa-siapa. Saya tidak maksud menilai kau tidak menilai orang tidak. Saya sendirilah. Saya sampai hari ini tetap ya istiqomah dengan apa yang dikehendaki Allah. Miskin memiskinkan. Susah enggak. Semisal tadi hidup itu bukan apa yang kita peroleh,
apa yang kita gunakan diberikan orang lain. Baru itu makna hidupnya benar. Kalau itu mungkin mendapat salah ya. Jadi kalau idealita itu kapan mau kita akhiri idealita itu? Kan semua pintar-pintar semua. Kadang-kadang kan meremehkan orang yang ahli betul, kita angkat yang gini. Kadang-kadang itu sedang coba paham. Saya itu Pak Januar, saya lebih tahu jawabannya sebenarnya itu. Dia mancing-mancing saya aja Pak Januar itu. Pak Januar ya, terima kasih. Syukran Pak, syukran. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bambang, apa kabar? Ingat Alhamdulillah. saya mahasiswanya Pak Bambang. Siapa nih Bu? Saya Bu Eti sama Pak Asep Jaya Negara almarhum. Oh Suka iya, Bu. Ya. Ada pertanyaan Bu Eti? Ada. Ya. Terima kasih Pak Bambang udah mau bergabung sebagai Dewan Pembina Dainah. Kenapa baru masuk sekarang? Harusnya dari dulu. Ya. Ya. Kemudian memang Partai Bulan Bintang ini mempunyai kelebihan dari partai lain. Dia memiliki tafsir azas tersendiri, Pak. Cuman, apakah mereka yang masuk Bulan Bintang paham nggak apa isi tafsir azas itu? Kalau dia paham, pasti dia akan istiqomah, Pak. Karena iman itu diuji oleh Allah. Jadi yang dibutuhkan di Bulan Bintang itu kami butuh bukti, bukan janji. Jadi perjuangan. Ketika pemenangan itu adalah hak prerogatif Allah. Tetapi wilayah kita diuji iman, kemudian istiqomah, kita tetap di dalamnya dalam keadaan susah dan senang, itulah perjuangan kita di situ, Pak. Jadi apa yang Bapak sampaikan kepada saya, karena saya juga mahasiswanya, udah terima banget, Pak. Terima kasih, Pak. Dengan kehadiran Bapak, saya juga tambah semangat. Tapi kehilangan juga saya satu, Pak Asep juga sedih juga. Gitu Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti Pak Januar jawab nanti. Ayo lanjut, siapa lagi? Baik. Ya, terima kasih Bu Eti. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang lain? Kiai Masrur ada tambahan, Kiai? Kan dikit ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Prof. Bambang itu satu keniscayaan sebetulnya. Walaupun tadi Pak Yanuar memang mengatakan agak pesimis untuk munculnya sebuah idealita yang sesuai dengan realita atau realitas sesuai dengan idealita. Tetapi bagi saya itu paling tidak mengajak kepada kita semuanya, ayo kita berpegang kepada tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Bambang, Quran dan Sunnah. Ada salah satu hadis qudsi yang barangkali kita semuanya hafal insya Allah, yang berbunyi, Innallaha indadoni abdibi. Sesungguhnya Allah mengikuti kehendak hambanya. Kalau hari ini umat Islam dalam kondisi katakanlah ya, belum menjadi umat yang khair ummah, tetapi kemudian dalam benak pikiran kita mengatakan nggak mungkin akan terwujud yang namanya khair ummah, maka tidak akan terwujud. Oleh karena itu, mestinya kita harus berpikir positif. Bahwa apa yang menjadi keinginan kita sesuai dengan perintah Quran, kuntum khair ummah itu, kita yakini bisa terwujud. Persoalan kapan, persoalan tahun berapa, itu persoalan lain. Yang pasti kita harus yakini akan terwujud. Sebab kalau kita lihat sejarah, memang Nabi kita Muhammad SAW cukup dengan 23 tahun membangun sebuah masyarakat yang khair ya, tadi kan khair ummah, 23 tahun. Cukup.
Tetapi apakah semuanya sama? Tidak. Kita tahu ada Ashabul Kahfi. Itu 309 tahun. Di dalam Quran dikatakan wala bisu fi kahfihim salah samiatin sini nawazatu ji'a. Mereka tertidur di dalam gua selama 309 tahun baru berubah. Keadaan yang tadinya tidak Islami menjadi Islami setelah 309 tahun kemudian. Bahkan yang lebih ekstrim lagi Nabi Nuh. Kita tahu Nabi Nuh berjuang bukan tahunan, bukan puluhan tahun, tapi ratusan tahun, bahkan mendekati 1000 tahun. Apa yang terjadi? Kita lihat, memang jumlah yang menjadi pengikut Nabi Nuh pada detik terakhir berada di atas kapal sekitar 80-an. Tetapi 80 orang itulah yang dikatakan khair ummah. Nah, ini yang harus menjadi sebuah keyakinan kita bahwa yang namanya khair ummah itu sesuatu yang pasti akan terjadi kalau kita punya keyakinan. Jadi sekali lagi saya mengharapkan kepada kita jangan pernah berpikir tahun berapa, kapan, tidak. Tapi yakini, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, mungkin 100 tahun, dan seterusnya. Termasuk kita sebagai orang pergerakan partai juga begitu. Jangan pernah berpikir kita kenapa hari ini kalah terus. Tapi yang kita pikirkan adalah kalau hari ini kalah bagaimana besok kita menang. Dan kita yakinkan betul, kita tanamkan betul di dalam diri kita ini sebuah ungkapan yang selalu mengatakan menang begitu. Mestinya begitu. Itu untuk membangun spirit kita insya Allah. Jadi spirit itu kita bangun dengan keyakinan, kemudian dengan ucapan yang terus-menerus kita kumandangkan. Mudah-mudahan antara idealita dan realitanya akan terjadi klop. Mungkin waktunya kita sudah nggak ada lagi. Ya, kalau ya Pak Yanuar tadi yang bicara, katakan sekarang Pak Yanuar 65 tahun ya, Pak Yanuar ya. Ya. Apakah masih mengalami realitas yang khair ummah? Ya, mudah-mudahan, tapi kalaulah tidak, kita yakini generasi setelah Pak Yanuar itu akan mengalami yang namanya khair ummah. Barangkali itu Mas Randi, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Kiai, luar biasa. Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan lagi? Mungkin 5 menit terakhir, 10 menit. Mas Randy ada sedikit. Pak Randy. Ada sedikit lagi. Ya, Pak Jurhum. Siapa yang bicara itu? Ada sedikit lagi. Duluan nih kalau ada yang Pak bicara. Yanuar. Ya, saya sedikit aja bahwa saya dalam konteks menjadikan apa yang Pak Masrur sebut tadi, menjadikan khairu ummah, umat yang terbaik, umatan wasatan sebagai umat yang wasit, yang katakan garis tengah gitu ya, garis tengah. Sebenarnya PBB dengan tafsir asas yang Bu Eti sebut tadi, kalau kita memahami, tidak akan terjadi eksodus atau pindah atau keluar dari PBB. Karena itulah yang dicita-citakan oleh umat Islam dari generasi ke generasi, dari Masyumi, para pendiri Masyumi di dalam berpolitik, dan sampai ke kita sebenarnya. Makanya di berbagai grup Pak Masrur tahu betul, Pak ini juga tahu betul bagaimana kita menampilkan bahwa PBB adalah yang khairu ummah itu. PBB adalah umatan wasatan itu. Dan PBB adalah yang garis moderat itu, yang berpijak kepada Quran dan Sunnah, yang diterapkan di dalam bernegara secara konstitusional. Sehingga perilaku aktivis atau fungsionaris atau kader PBB itu dia cara berpikirnya elegan, berucap bernarasinya juga santun, kemudian dia mengacu kepada undang-undang dan peraturan, dan yang lebih penting karena dia punya akhlakul karimah, kita harus waspada. Fungsionaris, kader PBB dimanapun tidak boleh perilaku hoax, tidak boleh. Sekesal-kesal apapun tidak boleh. Oleh karena itu, barangkali ini karena jiwa tafsir asas itu sudah melekat pada diri kita,
dibully, dicaci, dimaki, terutama Bang Yusril dan PBB. Oh, kita tampil menjadi katakanlah membela PBB, membela, karena misi dan tujuan kita adalah sesuai Quran dan As-Sunnah. Barangkali itu kata akhir dari saya. Mudah-mudahan kita menjadikan PBB sebagai umatan wasatan, sebagai khair ummah, sebagai Islam yang moderat, yang menerapkan Islam secara konstitusional. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat dengan Silakan Ustadz Jurhum. Mas Randi, Ada bentar. yang lain tuh mau bicara itu. Siapa? Yo, Mas Randi. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. wabarakatuh. Ada ketua DPW Sumatera Utara itu. Oh iya. Nanti mau bicara tuh. Boleh duluan, silakan. Ayo, Boleh. ayo Pak, silakan. Saya belakangan aja, terakhir 1 menit Saya saya. belakangan. Belakangan aja saya. Ketua DPW Sumatera Utara. Sumatera Utara dulu, silakan. Siapa? Sumatera Utara, silakan. Dibuka mute-nya, Pak. Belakangan aja dulu, saya baru masuk, baru dapat sinyal ini di jalan. Oh, Udah mau habis waktunya Pak Ketua. Udah waktu Ini buat habis. Pak Ketua waktu yang ada nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ya, mohon maaf tadi saya belum sempat mengikuti karena lagi mobile ini, jadi perjalanan lah ini coba masih ada nggak? Ini pikir rupanya masih baru dapat akses ini. Ya, ada pertanyaan atau yang lain, Pak? Tambahan? Suaranya, Pak. Suaranya, Awaluddin. Suaranya nggak masuk, Pak. Izin. kan itu kayaknya sinyalnya nih. Sinyal. Sinyal itu. Oh iya. Baik, izin Pak Ketua, kita oper ke yang lain dulu ya, Pak Ketua, Ketua DPW. Sebut. Mangga Pak Jurhum atau Pak Amin, mangga. Pak Jurhum dulu, silakan. Pak Amin. Silakan dulu. Tidak boleh saling mendahului, silakan dulu. Saya mau belakangan. 1,5 menit, setengah menit aja deh, enggak. Ya, mangga Pak Amin. Silakan Pak Amin. Bismillah. Assalamualaikum. Silakan Pak Jurhum. Silakan dulu. Nah, Pak Amin silakan. Silakan. Itu udah diaminkan saja cepat. Ya udah tuh, Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya terima kasih kepada Prof. Dr. Bambang yang pada kesempatan ini bisa mengisi dan bisa memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi ilmun yuntafa'u bihi. Kepada saudara-saudara juga pun yang al-mukarram bisa hadir pada kesempatan ini. Dan barangkali ini kalau saya tadi lihat yang mengikuti lebih dari 40 orang. Alhamdulillah, satu kebanggaan. Dan mudah-mudahan untuk Rabu yang akan datang juga pun lebih ditingkatkan kembali. Dan insya Allah mulai bulan September kita sudah dijadwal, maka akan saya hubungi beberapa narasumber yang hadir pada kesempatan ini juga, karena Daina adalah punya kita untuk kita. Dan mudah-mudahan juga kita akan mengajak saudara-saudara kita yang belum bisa bergabung pada kesempatan ini. Nah, Pak Bambang, pada kesempatan ini mudah-mudahan ini bukan yang pertama, Pak ya, bisa berlanjut nanti dan akan kami juga berikan jadwal kembali dan mudah-mudahan ini diusahakan untuk kita dan dikembangkan oleh kita. Demikian aja dulu dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz Jurhum. Disambut. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Luar biasa, Prof. Pak Bambang, terima kasih banyak. Ya, saya sudah beberapa kali ketemu lewat webinar, tapi hari ini saya mendengarkan langsung antum
menyampaikan presensi dan tema yang diminta oleh Daina dalam membangun kualitas umat ini luar biasa. Secara umum adalah pengetahuan umum yang antum sampaikan, tapi ruhnya itu ketemu gitu loh. Siapa yang nggak tahu apa yang antum sampaikan? Semua kita di grup ini tahu gitu ya. Ruhnya yang saya maksud gitu ya. Sehingga apa yang menjadi tantangan-tantangan kita sebagai umat ya, memang luar biasa. Dalam perspektif pemahaman tentu secara kualifikasi individu maupun kelompok atau jamaah, prinsip-prinsip dasar tentang umat yang berkualitas yang antum sampaikan itu hampir tiap saat sampaikan kepada kita. Tapi ada yang menarik bagi saya tadi itu ya, bahwa betapapun ada hadis Rasulullah yang memperingatkan kita sebagai umatnya bahwa di kemudian hari atau di akhir zaman umat ini akan menjadi beberapa firqah, tapi statement antum itu relevan bahwa berapa banyak pun firqahnya itu, kalau tetap kepada prinsip kata Rasulullah tidak akan pernah tercerai-berai, tidak akan pernah susah, tidak akan pernah mengalami kesulitan, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya, berpedoman penuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah satu solusi yang saya pikir luar biasa. Yang berikutnya ya tentu tema-tema bahwa kalau kita lihat ya, mungkin ini tidak relevan, tapi justru yang sangat istilahnya memprihatinkan kita itu adalah pokok pangkal dari ketidaksamaan atau kemudian mufarikoh antar umat itu kan bukan kepada arus bawahnya ya, tapi kepada leader-leadernya gitu. Leader-leadernya sih bisa ketemu, bisa duduk sama-sama kan seperti itu. Tapi ketika dia salah bicara atau bicara lain tentang apa yang mereka musyawarahkan, maka di bawah itu ikut ke dia. Itu yang terjadi hari ini ya. Barangkali ya dengan hal-hal seperti ini ya, saya mengusulkan juga begini. Ini dalam sosiologi politik maupun masyarakat kita ya, kita ini lebih banyak mengaca kepada persoalan umat Islam di belahan dunia yang di luar Indonesia ya. Dalam perspektif apa? Perspektif perjuangan mereka, perspektif individu-individu atau tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai suri teladan perjuangan dan seterusnya. Padahal tidak kurang-kurang luar biasa banyaknya tokoh-tokoh kita yang betul-betul piawai. Kalau mengacu kepada misalnya, mohon maaf ya, saya agak panjang sedikit ya. Kalau ukurannya adalah ketakwaan dan keimanan kepada Allah dan wujud perjuangan yang luar biasa, berapa banyak ya kiai-kiai besar, ulama-ulama besar itu mendunia dengan satu simbol menjadi Imam Haramain. Itu hampir seluruh daerah besar di kita itu adalah menjadi imam besar di tempat lahir dan berkembangnya ya dinullah ini kan seperti itu. Tapi yang menarik bagi kita adalah kita tokoh-tokoh di sini atau anak-anak muda di sini tidak menjadikan mereka sebagai prototip. Ya, yang dilihat tuh minta maaf ya, bukan salah atau benar. Ya lebih tertarik dengan Taliban, lebih tertarik dengan Iran dan seterusnya. Saya mengusulkan juga Pak Prof ya, barangkali mengangkat kembali kan selama ini kan lebih banyak kita dengar, kita rekam ini kan tokoh-tokoh pejuang kita ini yang kita jadikan panutan, orang-orang tua kita insya Allah yang dimuliakan Allah. Itu pada dua garis saja, politik, hukum. Kenapa kita nggak angkat ya, misalnya pendidikannya, misalnya keuangannya ya. Karena tadi kan Pak Wang bilang kan salah satu pemicu yang kita berat itu adalah kita siapa rujukan kita gitu ya. Kapitalis semua gitu ya. Padahal belum tentu.
ada juga yang lahir dari anak kandung umat yang luar biasa. Kalau kita negara agraris katakanlah seperti itu ya. Ya, negara agraris ini problem bangsa kita ketika menghadapi krisis ternyata paling tidak 2 contoh yang kita bisa jadikan contoh ya. Ketika tahun 55 itu kita keluar dari krisis itu kan bukan karena tambang emas atau minyak dan segala macam yang membuat negara bisa survive. Tapi apa? Pertanian, perkebunan itu yang dikelola oleh 3 tokoh besar seperti Pak Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertaniannya Muhammad Sarjan, ya, Menteri Keuangannya yang ahli perbankan adalah Pak Syaf, ya, dan mereka bisa mengekspor itu survive. Mereka adalah tokoh Islam yang luar biasa, bisa menyelenggarakan pemilu yang penuh demokratis. Nggak ngutang itu, nggak minta bantuan ke siapa-siapa. Apa yang dihasilkan oleh umat, apa yang dihasilkan oleh bangsa, itu yang dipakai. Contoh yang paling dekat juga adalah ketika Pak Habibie, ya, itu nggak ngutang, tapi rakyat dulu disejahterakan, ditertibkan dengan menggunakan ya lahan-lahan yang kosong itu semua dikasih ke umat dan nanam. Orang kota sengsara Pak, tapi orang kampung semua sejahtera. Itu juga hal-hal yang penting ya. Kalau itu adalah peringatan dari Allah dan Rasulnya bahwa kalau umat itu tidak mandiri, maka mereka akan sulit juga mengikuti kemandirian berpikir atau perbedaan-perbedaan pendapat kepada pimpinan-pimpinannya. Mungkin ini juga bagian kualifikasi, ya. Tentu tidak akan pernah produktif mereka kalau kekuatan ilmu dan ketebalan keyakinan mereka kepada Allah juga tidak. Karena bagi kita apa yang dihasilkan oleh umat itu adalah keberkahan yang luar biasa, kan seperti itu. Mungkin ini bisa dielaborasi di masa depan, Pak Bambang, gitu. Pak Prof. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk penutup sekaligus menjawab dan menanggapi, kita persilakan Prof. Bambang. Saya mungkin satu aja jawaban saya. Kita ini menerjemahkan ibadah, kesannya ibadah mahdoh. Sholat, puasa, haji. Padahal kita perlu banyak beribadah sosial. Nah, kita ini kurang beribadah sosial. Saya pernah ditegur teman, kamu orang miskin kok naik pesawat. Saya bilang, saya ini beli tiket pesawat kan ibadah. Kan ada pilot, ada kargo, ada pramugari. Kalau kita nggak beli tiket, dia makan apa nanti? Walaupun saya orang susah. Terus sekali-sekali, saya pakai jas, itu beli di warung yang pinggir kali yang jelek, buruk. Makan Indomie di sana, mungkin nggak enak. Dia butuh rezeki kita. Ini ibadah sosial. Kalau semua kegiatan ngajar ibadah, rumah tangga ibadah, main bola ibadah, karena lillah, karena Allah. Saya yakin itu. Kita kunjung ke rumah. Kembali masa tadi, kalau kita sudah berkelompok, itu pengen kita semua jadi pemimpin. Merasa hebat. Padahal pemimpin di zamannya. Itu hebat di zamannya. Sekarang hebat ilmu itu sekarang. Ini gitu juga. Ada zaman kita tuh. Maka kata Al-Talib bin Abi Thalib, hiduplah anakmu sesuai zamannya. Anak SD sekarang itu hidupnya 25 tahun lagi. Kalau diajar pakai HP yang hari ini, dia besok nggak bisa apa-apa. Kan kali-kali itu, anakmu sesuai zamannya. Lah kita ini kan diajarin apa tuh pakai HP hari ini untuk hari ini anak kita. Padahal itu berkembang terus, bergerak terus. Kita kan dulu punya telepon rumah bangga. Nah, sekarang telepon rumah dengan ada pager apa tuh ada pager. Polanya gede, pelan-pelan tipis, getar aja. Karena bisa berhubung langsung dengan orang rumah. Muncul lagi apa tuh SMS.
Besok itu ada satu alat barangkali, cuma bentuk satu pulpen, itu bisa merekam, bisa berpidato, bisa apa, semua bisa. Pernah nggak itu kita bicarakan? Bicara ke depan. Saya dulu belajar komputer tahun 95 tuh belajar DOS dulu sebulan. Selesai dari sertifikat, mau ditambahkan, udah berubah fitur di komputernya baru lagi. Ada mau ngetik rilis 12. Kursus lagi. 1-2 lulus, udah 3-4. Sampai 8 lulus, udah programmer. Sekarang itu nggak ada lagi itu. Anak kecil bisa mencet. Tapi itu bukan ilmu, itu menurut saya. Hanya pengetahuan. Begitu pencet nggak muncul, dia bingung. Nah, ini kan ibadah sosial. Kita boleh hafis Quran, tapi ahli menggali tambang. Kita boleh hafis Quran, tapi kita pinter main bola. Kita hafis Quran, tapi kita bisa berdagang yang bagus. Yang kita harapkan itu, yang punya Quran itu sarangan. Jadi bukan hanya sepihak saja kajian-kajian agama kita dalami, cuma kajian sosial kita kurang. Kita kurangnya di situ. Kenapa kita nggak bisa kampanye dengan bagus? Ya kita nggak belajar ilmu sosial politik yang benar. Masih yang belajar. Hilang suaranya. Kayaknya ada telepon masuk. Maaf lagi acara, maaf Bu. Oh iya. Dat. Kalau telepon kemana Dat? Dat. Fotonya Pak Bambang juga hilang. Bu, mama lagi-lagi ini Bu. Sorry. Maaf ada telepon masuk gitu. Jadi Bu, bagaimana? Aduh. Maaf Bu, lagi seminar Bu, maaf, lagi seminar. Lagi seminar Bu, maaf. Dad. Ya, momennya ganggu ada. Jadi bagaimana memperbanyak ibadah sosial? Dad. Ini gimana telepon masuk di mati mana? Ribet mana? Maaf Buneng lagi ada acara, tunggu sebentar. Lagi webinar. Bila telepon masuk, itu gimana caranya? Ya gimana cara? Oh, udah. Mohon maaf ada gangguan teknis. Jadi ke depan kita berbanyak ibadah sosial. Ada anak sekolah depan, anak yatim depan rumah kita, gimana kita sekolahkan. Ada remaja nggak kerja, gimana kita buat kerjaan. Saya kira itu kan Quran yang berjalan. Nah, setidak itu yang ibadah yang menurut saya ibadah. Mati lagi. Betty ini yang pakai HP, pakai komputer. Apa? Itu teknologi juga kan itu kan. Mohon maaf itu aja Pak Rudi. Resiko IT, resiko. Siap Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof Bambang yang sudah menyempatkan memberi tausiah kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa. Kiai mungkin doa Kiai. Doa kafaratul majlis saja. Langsung doa. Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir. Alhamdulillah 2 minggu terakhir ini kita lumayan banyak terus ya. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan terima kasih yang sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan dalam acara pengajian Rebuan Daina. Dan menuju pengajian yang ke-1000 ya. Jadi terus ikuti pengajian Rebuan Daina yang menuju ke angka 1000 dan nanti insya Allah akan ada sesuatu yang sangat spesial. Apa yang sangat spesial nanti tunggu aja pengumumannya begitu ya. Intinya selamat datang setiap hari Rabu. Dan kita tutup dengan lafaz hamdalah.
Alhamdulillah. Dengan istighfar. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi pada Prof. Bambang, Kiai Masrur, Pak Jurhum, dan Bapak Ibu semuanya. Saya host undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Semangat ya.